Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Sebuah informasi menarik datang dari AC Milan. Rossoneri dilaporkan menolak tawaran besar Chelsea untuk penyerang mereka, Rafael Leao. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chelsea mencari penyerang baru di deadline day bursa transfer. Tim asal London Barat itu butuh pemain yang bisa menggantikan kepergian Timo Werner ke RB Leipzig. Salah satu nama yang sempat mencuat jadi target transfer Chelsea adalah Rafael Leao. Penyerang muda AC Milan itu dikabarkan jadi salah satu pemain yang ditaksir Thomas Tuchel. The Times mengklaim bahwa Chelsea benar-benar mengajukan tawaran untuk Leao. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Menurut laporan tersebut, AC Milan menerima tawaran yang sangat besar untuk Leao di deadline day bursa transfer kemarin. The Blues mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro. Mereka menilai tawaran itu sudah cukup besar untuk mengamankan jasa pemain timnas Portugal tersebut. Namun ternyata mereka salah perhitungan. AC Milan memutuskan untuk menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Menurut laporan tersebut, AC Milan pada dasarnya memang tidak mau menjual Leao. Karena Stefano Pioli menilai sang pemain sangat krusial bagi Milan. Ia menilai sulit mencari pengganti Leao. Jadi ia menolak tawaran Chelsea tersebut. Selain itu di kontrak Leao, sang penyerang punya klausul rilis sebesar 150 juta euro. Tawaran dari Chelsea sangat jauh dari klausul itu, jadi mereka makin yakin menolak tawaran itu. Setelah menolak Man United, Des akan diresmikan Milan akhir pekan ini. AC Milan mendatangkan fullback Barcelona, Sergiño Des, dengan status pinjaman plus opsi pembelian tidak wajib senilai 20 juta euro. Des masih terikat kontrak dengan Barca hingga Juni tahun 2025. Tapi, jika semua berjalan lancar musim ini, Rossoneri bakal mengontrak pemain berusia 21 tahun itu hingga Juni tahun 2027. Des akan melakukan perjalanan Kamis pagi waktu setempat ke Milan untuk tes medis. Ia pun berpeluang lakoni debut bersama skuad Stefano Pioli pada Derby della Madonnina kontra Inter Milan di Giornata kelima Serie A, Sabtu 3/9. Jika tidak, pemilik 17 caps di timnas Amerika Serikat itu bisa diturunkan pada laga pembuka Milan di grup E Liga Champions di markas wakil Austria, Salzburg, Rabu, 7/9, dini hari WIB. Bagi Des, ini akan menjadi petualangan Eropa ketiganya setelah membela Ajax dan Barcelona. Ia didatangkan Barca pada 2020 atas permintaan Ronald Koeman. Pemain berdarah Amerika Belanda itu juga sempat diinginkan Erik ten Hag di Manchester United sebelum akhirnya kini berlabuh di Milan. Des meninggalkan Catalunya setelah 2 musim yang kurang sukses di klub. Oleh Koeman, ia bahkan sempat diplot main di samping Leo Messi dan Antoine Griezmann di lini serang Barca. Adapun Des jadi pemain keempat yang digaet sang juara bertahan Serie A musim panas ini, setelah Divock Origi, Malik Thiaw, dan Charles de Ketelaere. AC Milan gagal memetik poin penuh dalam lanjutan Liga Italia 2022/2023 pekan keempat. Bertandang ke MAPEI Stadium, Milan hanya bermain imbang 0-0 dengan Sassuolo, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022, malam WIB. Milan sejatinya bisa menguasai 62% penguasaan bola. Namun dari 11 tembakan yang dilepaskan, hanya 2 yang tepat sasaran. Sassuolo yang tidak begitu dominan untuk penguasaan bola, justru bisa melepaskan 8 tembakan. 3 di antaranya tepat sasaran, termasuk salah satu penalti di menit ke-22. Ya, Sassuolo berkesempatan memecah kebuntuan dari titik putih. Namun eksekusi Domenico Berardi dibaca dengan baik oleh Mike Maignan. Maignan juga melakukan penyelamatan penting di 90 menit untuk memastikan gawang Rossoneri tidak kebobolan. Lini depan Milan jauh dari yang diharapkan untuk bisa menjebol gawang lawan. Sepanjang kebuntuan itu, Maignan tampil jadi penyelamat demi mengamankan 1 poin. Maignan juga melakukan 3 kali penyelamatan. Semua peluang tuan rumah tersebut terhitung cukup berbahaya karena Maignan total harus menghadapi ex-got sebesar 1,46. Ketenangan Maignan di bawah Mister itulah yang membuat Milan nyaman dalam menyerang.
Kiper berusia 27 tahun itu menggaransi keamanan di belakang. Penampilan Maignan di pertandingan ini menjadi sangat menonjol berkat penyelamatan penaltinya. Ia juga semakin menonjol karena pemain lain tidak memberikan kontribusi berarti. AC Milan memboyong bek muda Jerman dengan kontrak jangka panjang. Ini bisa menjadi investasi jangka panjang Rossoneri. Adalah Malik Thiaw yang menjadi rekrutan anyar AC Milan. Bek berusia 21 tahun itu diboyong dari Schalke 04 dengan kontrak sampai Juni tahun 2027. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Malik Thiaw telah bergabung dengan klub secara permanen dari FC Schalke 04. Bek Jerman telah menandatangani kontrak dengan Rossoneri yang berlangsung hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, bunyi pernyataan Milan. Thiaw, yang lahir di Düsseldorf pada tanggal 8 Agustus tahun 2001, mengasah bakat sepak bolanya di sistem pemuda Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, dan Schalke. Dia melakukan debut profesionalnya bersama Die Königsblauen pada 2020 dan membuat 61 penampilan untuk klub dari Gelsenkirchen, mencetak 3 gol. Dia telah membuat 8 penampilan dan mencetak 2 gol dengan Jerman U21, dan memenangkan kejuaraan U21 Eropa UEFA pada tahun 2021. Pemain internasional Jerman U21 gabung ke Rossoneri dengan kesepakatan permanen 6 juta pound plus tambahan. Dia akan memperkuat opsi Stefano Pioli di pertahanan. Matteo Gabbia diperkirakan akan tetap berada di klub meskipun telah merekrut Thiaw, karena Rossoneri ingin memiliki opsi pertahanan yang cukup, terutama di paruh pertama musim dengan jadwal pertandingan yang padat. Simon Kjaer diperkirakan akan menggantikan Gabbia saat melawan Sassuolo, tetapi masih belum sepenuhnya fit untuk memainkan seluruh pertandingan. Pioli perlu merotasi skuadnya di banyak pertandingan, terutama di bagian pertama musim, sehingga Thiaw akan menjadi bek tengah kelima Milan untuk tahun 2022-23. Pemain berusia 21 tahun itu memainkan 61 pertandingan bersama Schalke, mencetak 3 gol. Dia memiliki 2 caps untuk namanya dengan skuad Jerman U21. AC Milan berhasil meraih kemenangan di Giornata ketiga Serie A 2022/23. Mereka mengalahkan Bologna dan kemenangan ini membawa Rossoneri naik ke puncak klasemen. Milan langsung tampil agresif sejak menit awal. Meski demikian, pasukan Stefano Pioli masih kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu. Milan akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Leao meneruskan asis brilian Charles de Ketelaere. Kembali dari kamar ganti, pertandingan berjalan relatif seimbang. Namun, Milanlah yang sukses menggandakan keunggulan lewat gol Giroud pada menit ke-58. Bologna memperoleh sejumlah peluang untuk memperkecil ketinggalan. Namun, tim tamu masih belum beruntung di penyelesaian akhir. Di pertandingan lain, Juventus berhadapan dengan AS Roma. Partai Grande Partita ini digelar di markas Juventus Allianz Stadium Turin. Bermain di depan pendukung mereka sendiri, Juventus berhasil meraih gol cepat. Baru 2 menit laga berjalan, Dusan Vlahovic berhasil membobol gawang Rui Patricio melalui skema tendangan bebas. Namun di babak kedua performa Juventus mulai menurun. AS Roma memanfaatkan situasi ini dan sukses menyamakan kedudukan berkat tandukan Tammy Abraham memanfaatkan umpan dari mantan pemain Juventus, Paulo Dybala. Milan telah menyelesaikan penandatanganan bek 17 tahun bernama Jan Carlo Simic dari VfB Stuttgart. Rossoneri telah mendaftarkan kontrak bek serbabisa yang akan bergabung dengan tim Primavera asuhan Ignazio Abate. Menurut laporan di Italia, AC Milan harus membayar sebesar 1 juta euro plus biaya tambahan untuk mengamankan tanda tangannya. Simic telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan juara Serie A. Simic telah mengoleksi 5 penampilan bersama skuad Serbia U17. Dia tidak pernah melakukan debut seniornya dengan VfB Stuttgart, dengan sudah bermain di 17 pertandingan dengan skuad U17 mereka. Paolo Maldini puas dengan hasil undian AC Milan di fase grup Liga Champions musim ini. Milan tak lagi berada di grup neraka seperti musim lalu. Milan dipastikan berada di grup E dalam hasil undian Liga Champions di Istanbul, Turki, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Rossoneri satu grup dengan Chelsea, RB Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Milan bisa dibilang terhindar dari grup neraka menilik dari hasil undian ini.
Berada di pot 1 karena berstatus juara Serie A memberikan Il Diavolo keuntungan dalam undian kali ini. Pasukan Stefano Pioli punya peluang besar untuk memperbaiki torehan di Liga Champions musim lalu. Pada musim lalu, Milan yang harus berada di grup neraka bersama Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto harus rela mengakhiri fase grup di posisi juru kunci. Direktur Milan, Paolo Maldini, lega hasil undian di Liga Champions musim ini menghindarkan Milan dari grup neraka. Ia yakin kiprah Milan di fase grup bakal lebih ringan dari musim lalu. Ia optimistis Milan bisa melaju ke fase gugur bersama dengan Chelsea. Namun, ia tetap mewanti-wanti Milan untuk tetap waspada kepada Salzburg dan Zagreb. Ini adalah grup yang melihat kami sebagai unggulan teratas, jadi di atas kertas mungkin tampak lebih sedikit tak sesulit dibandingkan musim lalu, ujar Maldini kepada Milan TV. Akan selalu ada bahaya. Salzburg adalah tim kuat yang mungkin tidak memiliki sejarah yang hebat, tetapi masih sulit untuk dihadapi. Kami juga menghadapi Dinamo Zagreb beberapa tahun lalu di babak penyisihan. Favoritnya adalah Milan dan Chelsea. Ada baiknya untuk memiliki tim yang kuat dalam grup dengan Anda karena dapat membuat kualifikasi sedikit lebih sederhana. Di atas kertas, kami puas dengan grup ini, jelasnya.